Makanya kalau ada orang lupa dalam ibadahnya, tidak fokus dalam ibadah, coba cek dulu, antum ngerjakan maksiat apa sebelum ibadah itu. Cuman ibadahnya itu karena banyak maksiatnya, dia nggak bisa khusyuk dalam ibadah. Bahkan hanya mengelabui orang saja. Yang penting saya sholat, dia mencoba menipu Allah. Dibagi dua. Ya. Pertama ada lupa yang sifatnya positif. Memang bagian dari fitrah kehidupan. Diberikan lupa oleh Allah sebagai anugerah. Karena itu disebut kita insan. Insan disebutkan 65 kali di Quran, di 63 ayat, di 43 surah yang berbeda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, termasuk dalam Ibnu Mandur di kitabnya Lisanul Arab menyebutkan, summiyal insanu insanan. Manusia disebut dengan insan. Kenapa? Minan nisyan, dari kata nisyan, akar katanya nasya, lupa. Li'annahu 'indama 'uhida ilaihi fanasiya. Karena ketika dia punya perjanjian dengan Allah, kadang dia lupa dengan perjanjian itu. Bukankah antum berjanji ingin menjadikan Allah sebagai Rabb? Quran surah 7 ayat 172. Alastu bi rabbikum wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami berjanji ya Allah menjadikan kau sebagai Rabb. Rabb itu bukan berarti, maaf, Tuhan saja, ada konsekuensi. Tuhan yang dipatuhi perintahnya, Tuhan yang disembah dengan segala keagungannya, Tuhan yang diakui segala kemuliaannya, Tuhan yang diakui segala perawatannya, muncul rububiyah, sifat ketuhanan yang disebut dengan uluhiyah, Tuhan yang dipanggil ketika kita memiliki kebutuhan-kebutuhan, ada asma wa sifatnya, dengan turunan yang lainnya. Nah sekarang persoalannya, maaf, kadang kita lupa di antara turunan-turunan ini. Katanya, mohon izin, Anda mau patuh kepada Allah. Tapi dipanggil sholat, belum datang juga. Katanya patuh kepada Allah. Kata Allah, jangan sombong, sombong juga. Jangan dusta, masih dusta juga. Coba sampai dengan usia sekarang, berapa kali Anda pernah berdusta dalam kehidupan? Silahkan cek. Dusta pada orang tua, dusta pada pasangan hidup, dusta pada anak-anak. Kadang lupa kita. Kadang lupa, karena itu disebut dengan insan. Punya perjanjian, tapi kadang lupa. Dan di antara sekian yang lupa ini, teman-teman sekalian, ada yang sifatnya anugerah, memang bawaan. Kenapa? Untuk meringankan beban kehidupan kita. Bayangkan kalau antum masih ingat dari sejak lahir sampai sekarang. Wah, bisa gila itu. Luar biasa, betul. Semua diingat. Dari mulai hari sampai sekarang. Apa yang dilihat, keingat. Apa ini, keingat. Teman-teman sekalian, kalau tidak ada lupa, luar biasa. Seorang ibu yang tidak pernah lupa sakitnya melahirkan, gak mau lahiran lagi. Betul, antum yang tidak pernah lupa dengan suatu kejadian yang sulit, berat. Bagaimana menjalani kehidupan itu? Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Lihat pohon ada bayangan, keingat gitu kan? Lihat ini ada macam-macam, keingat. Kalau tidak dibuat berikan lupa sebagai anugerah, itu tidak mudah mendapatkan keinginan dalam kehidupan. Itu sifatnya anugerah. Tapi ada yang kedua, maaf, lupa yang bersanding dengan kesalahan. Penyebabnya bisa dua. Satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Ya, satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Tayyib, yang karena setan, kita lihat misalnya uraian Nabi SAW, termasuk dalam hadis riwayat Abu Daud. Teman-teman lihat ini, fokus baik-baik. Ketika seseorang sudah mulai bertakbir, dia mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitan, maka setan akan mulai membisikkan, mengatakan pada benaknya, udhkur kadza, udhkur kadza. Kamu ingat ini ya, ingat ini ya, ingat ini ya. Nanti kalau nggak percaya, silahkan waktu mau sholat isya. Anda kalau belum takbir, itu bisa fokus kita. Tapi ketika mulai takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba mulai ingat macam-macam. Silahkan kalau nggak percaya, ingat motor diparkir di mana, ingat mobil begini, ingat kunci begini, ingat handphone belum dijawab. Bahkan materi saya sekarang pun, itu Anda bisa ingat. Hati-hati, nanti ada yang membisikkan begini-begini, kata Ustaz Adi, itu setan. Setan dia bisikan, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Pernah mengalami itu? Ah, itu perbuatan setan. Gak percaya silakan. Itu kalau Nabi sampaikan, gak mungkin dusta. Gak percaya nanti pas isya, Anda takbir, Allahu Akbar, itu seketika muncul. Begini, 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 begini. Sampai titik ketika Anda sedang sujud, ruku atau gerakan yang lain, tiba-tiba Anda baru sadar, berapa rakaat saya sholat ini? Paham ya? Nah ini faktor yang pertama, itu gangguan dari setan. Gangguan dari setan. Itu kalau dibawa ke dalam konteks sholat tadi. Ya, kita langsung spesifik pada jawabannya. Allah.
Kadang ada dalam konteks kegiatan, ada konteks ibadah yang lain, dibikin lupa kalau seharusnya zakat keluar hari ini. Dibikin lupa kalau antum harusnya menunaikan ibadah ini. Dibikin lupa ketika antum sedang menghafal Al-Quran. Ini karena konteks pertanyaan sholat, kita fokuskan. Dibikin lupa ketika antum mulai bertakbir dalam sholat, sampai tidak sadar berapa rakaat antum sedang menjalaninya. Paham ini satu? Baik. Dua, ada lupa karena maksiat. Lupa karena maksiat. Awas, hati-hati ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Saya katakan dari awal tadi, taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Ingat kepada Allah. Semua kegiatan yang menjadikan kita ingat dengan Allah, di Quran disebut dengan zikron. Sedangkan zikron, itu sekarang dalam bahasa Arab disebut dengan sesuatu untuk mengingat. Ingat. Lawan dari lupa apa? Ingat. Jadi ketika antum menyebut ingat, itu zikir namanya. Makanya ketika anda diminta untuk mengingat menghafal Quran, mengingat Quran, menghafalkannya, bahasa Qurannya zikron. Silahkan cek, bukan hifdun, tapi zikron. Zikron. Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min mudzakir. Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Kalimat ingatnya menggunakan kata zikron. Zikron. Zikir. Ingat, bisa diartikan juga menghafal. Uzkur, coba ingat-ingat, coba sebutkan. Atadzkur, apa kamu ingat? Dan seterusnya. Zakir, yang mengingatkan. Fadzakir, coba ingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Zakir, dari kata zakar, ingat. Lawan dari ingat, itu lupa. Nasya. Nah, lihat baik-baik. Sedangkan zikir di Quran, segala aktivitas yang tidak sekedar menjadikan kita ingat, tapi ingatan ini diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar ingat, tapi dijadikan semua ingatan ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fokus. Mau jalan, ingat Allah. Mau makan, ingat Allah. Mau kerja, ingat Allah. Karena itu dalam Al-Quran, semua kata zikir yang disebutkan, itu tidak akan pernah keluar dari konteks ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, perhatikan baik-baik, saya agak percepat sedikit. Salat disebut dengan zikir. Salat, misalnya. Itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri. Tayyib, doa disebut dengan zikir. Doa. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalimat-kalimat thayyibah pasca salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, disebut dengan zikir. Kalimat thayyibah, ya, ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Kemudian, maaf, hal-hal yang menjadikan Anda ingat Allah, jalan ingat Allah, makan ingat Allah, ingat pada umumnya disebut dengan zikir. Lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurukum. Misal, Anda beraktivitas, jalan, makan, duduk, kemudian berbaring, itu diminta untuk zikir ingat pada Allah. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 191. Misal, alladzina yadhkuruna Allah, yadhkurun, zikir, ingat Allah, qiyaman, berdiri ingat Allah, wa qu'udan, duduk ingat Allah, wa ala junubihim, berbaring ingat Allah. Perhatikan, setiap disebutkan kalimat ingat, itu selalu bersanding dengan taat, ibadah. Korelasi positifnya, orang-orang yang meningkatkan ketaatannya kepada Allah, taat, tingkatkan. Bukan sekedar dia akan terhubung kuat dengan Allah, tapi akan dijaga ingatannya dalam setiap aktivitas yang dia jalani. Demi Allah saya katakan ya, kalau Anda ingin cepat mengingat sesuatu, di antara cara tercepatnya, perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kalimat ibadah di Quran umumnya disebut dengan kalimat zikir, ingat. Anda tingkatkan ingatan kepada Allah, Allah tambahkan kepada Anda ingatan dalam kehidupan. Termasuk penghafal Quran, itu paling hebat. Makanya kalimat zikirnya 4 kali disebutkan di Quran. Ini sudah penelitian, Anda sudah bisa hafal Quran, itu otomatis paling minimal 3 kali ingatan Anda akan menguat dari biasanya. Dengan cara, maaf, jika memang hafalan Anda dikerjakan dengan cara yang benar. Nah, lawan dari ingat, apa tadi? Lupa. Lawan dari taat, apa? Maksiat. Masih ingat? Maksiat. Perhatikan, ini agak sedikit rumit ini. Zikir, ingat. Caranya taat.
lawan ingat, lupa. Baik lawan dari taat, maksiat. Jadi kalau Anda banyak maksiat, Anda akan lupa dengan Allah. Anda banyak maksiat, Anda lupa dengan ibadah. Anda banyak maksiat, terganggu ibadah Anda. Anda banyak maksiat, Anda banyak melupakan hal maslahat dalam kehidupan Anda. Makanya kalau ada orang mengerjakan maksiat, konotasinya lawannya taat. Ketika ada orang taat, konotasinya dia semakin ingat. Ingat dengan ibadah, ingat dengan khusyuknya. Jadi yang kedua faktor yang menyebabkan terganggu seseorang ibadah, ketaatannya terganggu, salah satunya dengan maksiat. Maksiat bisa menyebabkan orang lupa. Lupa pada apa? Ibadah. Jelas di sini? Iya. Awas, ini agak sedikit rumit ya bagian kedua ini. Apa korelasi maksiat menjadikan orang bisa lupa? Maksiat lawannya taat. Begini memahaminya. Taat diturunkan dalam bentuk zikir. Zikir kosakatanya adalah ingat. Ini amalannya, ini ada salat, ada doa, ada kalimat thayyibah dan seterusnya. Jadi kalau orang banyak ibadah, maka meningkatkan ketaatan, semakin ingat dengan Allah. Ingatan dikuatkan oleh Allah. Lawan dari ingat adalah lupa. Perhatikan baik-baik. Lawan taat adalah maksiat. Korelasinya, kalau orang banyak maksiat, dia akan banyak lupa. Apa yang pertama dilupakan? Ibadah. Ibadah. Ya, karena kontra, paradoks atau lawan daripada lupa di sini adalah ingat terkait dengan ibadah. Makanya kalau ada orang lupa dalam ibadahnya, tidak fokus dalam ibadah, coba cek dulu, antum mengerjakan maksiat apa sebelum ibadah itu. Karena hanya orang yang melakukan maksiat, dia tidak akan peduli dengan ibadahnya. Karena itu ketika orang munafik disebut di Quran ibadah, disebut oleh Quran. Kalaupun sholat, malas dia. Kalaupun ingat dalam sholatnya, cuma sedikit, yang lainnya mikirin yang lain. Buka Quran surah keempat ayat 142, paling kanan sebelah atas. An-Nisa ayat 142. Ini prakteknya. Ini teorinya, ini turunannya, ini prakteknya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina, sungguh orang-orang munafik itu. Lihat kalimatnya. Yukhadi'una Allah, mereka mencoba mengelabui Allah. Innal munafiqina, sungguh orang-orang munafik itu. Lihat kalimatnya. Yukhadi'una Allah, mereka mencoba mengelabui Allah dalam ibadahnya. Jadi mereka pura-pura seperti ibadah, padahal nggak fokus dengan ibadah. Munafik itu, muara terbesarnya neraka jahanam. Lihat ayat 140-nya. Quran surah keempat, ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Langsung ke ujung ayatnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan menghimpun orang munafik bersama dengan orang kafir di neraka jahanam keseluruhannya. Nah, awas, lihat baik-baik. Ibadah enggak? Ada yang ibadah. Cuman ibadahnya itu karena banyak maksiatnya, dia nggak bisa khusyuk dalam ibadah. Bahkan hanya mengelabui orang saja. Yang penting saya sholat, dia mencoba menipu Allah. Mengelabui orang sekitarnya supaya kelihatan dia sholat. Yukhadi'un Allah. Maaf. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Padahal dia cuma menipu diri sendiri. Capek-capek kamu sholat. Saya juga nggak perhatikan kata Allah. Saya nggak nilai. Saya nggak berikan pahala. Tapi yang paling menarik, begitu mereka sholat, qamu kusala. Memang sholat, tapi malasnya kelihatan. Jadi kalau Anda, maaf teman-teman, Anda satu kali ada sifat malas dalam ibadah. Misal, mau sholat malas, mau ruku malas, mau sujud malas, hati-hati betul, hati-hati. Anda mesti evaluasi maksiat apa yang Anda kerjakan sampai membuat Anda malas dalam ibadah. Hati-hati. Pasti pernah maksiat. Gak mungkin kalau nggak maksiat. Dan yang paling berbahaya adalah pada titik yang tertingginya. Lihat. Wala yadhkuru dzikr, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak ingat dengan Allah kecuali sedikit saja. Sedikitnya apa? Sedikitnya masih mau sholat. Cuman dalam sholatnya tetap gak ingat Allah. Yang diingat fulan, ini, itu, maslahat dunia dan sebagainya. Wala yadhkurunallah, tidak ingat. Apa lawan tidak ingat? Lupa. Dibuatlah dia lupa dengan nilai ibadahnya. Jadi kalau ibadah gak ingat Allah, maaf, kadang cepat, kadang lupa rakaat, kadang tidak ada fokus dan sebagainya. Kalau Anda mengalami sifat seperti ini, maaf, coba pikirkan pada diri kita. Dari dua kemungkinan tadi, ada yang positif, ada yang negatif. Di mana posisi kita kalau mengalami seperti itu sesuai dengan